yang saya hormati juga Matul Hidayah Fitriani selaku moderator webinar kebahasaan pada Santripedia. Baik, selanjutnya izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yumna Hilmi Intin, bisa dipanggil Kak Yumna. Di sini saya selaku Master of Ceremony, pembawa acara pada webinar kali ini. Baik, gimana kabarnya teman-teman? Sekali lagi, biar pada cair, biar pada semangat nih. Alhamdulillah. Banyak tadi yang udah ngechat. Baik ya. Tadi banyak yang udah ngechat, Kak, ini kapan dimulainya? Kak, kira-kira kalau saya nggak pakai virtual background, boleh nggak ya? Nah, ini nanti akan saya sampaikan beberapa hal yang terkait aturan atau kebijakan di webinar kali ini. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar kebahasaan Santripedia. Sebelum webinar kita mulai, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama. Yang pertama, kajian akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Februari tahun 2023 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, link Zoom akan di-share 30 menit sebelum acara dimulai. Yang ketiga, peserta diwajibkan on kamera dan memakai virtual background yang disediakan oleh panitia. Nah, ini khusus jikalau peserta memakai komputer atau laptop. Jika tidak memungkinkan, tidak apa-apa. Yang keempat, peserta yang mendapat e-sertifikat adalah peserta yang mengikuti kajian dari awal sampai akhir. Yang kelima, link absensi kehadiran akan dikirimkan melalui chat Zoom di pertengahan acara. Yang keenam, peserta wajib mematikan mikrofon ketika tidak ada keperluan. Demikian informasinya, mohon diperhatikan. Terima kasih. Baik, di sini kita sebenarnya santai ya, jadi tidak terlalu tegang, tapi serius. Berikut akan saya bacakan rundown acara keseluruhan. Yang pertama, pengondisian peserta. Yang kedua, pembukaan, yaitu berisi pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang kedua, sambutan founder. Yang ketiga, pemutaran video profil Santripedia. Dan acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu webinar kebahasaan. Dan acara yang terakhir yaitu doa dan penutup. Baik, tanpa menunggu lama lagi, mari kita buka acara webinar kebahasaan pada siang kali ini dengan bacaan Ummul Quran ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Kak Hisham Shihabuddin. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi
Wallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara webinar pada siang kali ini, hari ini, dapat berjalan dengan lancar dan diberikan keberkahan. Amin, amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu adalah sambutan founder Santripedia kepada Kak Zal. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, awalan, hayabina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana rahmatan wa taufiqan hatta qaddarna alal ijtima' amral internet ay fi Zoom meeting fi hadzal yaum. Tsumma salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hatta ilaina jami'an ka ummatihi insyaallah amin ya rabbal alamin. Para sahabat Santripedia dimanapun berada, yang pertama hormat saya kepada narasumber Al-Mukarram Ustadz Ahmad Maki MPD. Kemudian yang saya hormati juga MC kita Kak Yumna Hilmi Imtinan, dan yang saya hormati juga ada Kak Hisham Syihabuddin yang barusan membacakan tilawah Al-Qur'annya yang begitu indahnya. Dan yang saya hormati juga ada kakak moderator kita yaitu Kak Ismatul Hidayah Fitriani. Semoga teman-teman semuanya khususnya yang tadi bertugas bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Santripedia sekalian, di sini saya hanya akan menyampaikan beberapa patah kata saja ya untuk sambutan kali ini. Yang pertama, kepada seluruh tim Santripedia yang sudah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk ikut serta ambil bagian dalam kegiatan webinar kebahasaan Santripedia ini. Dan juga para peserta yang telah mendaftar, yang telah bergabung sebagai peserta webinar, saya ucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya. Dan yang kedua, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait latar belakang mengapa kami dari Santripedia mengadakan kegiatan webinar kebahasaan ini gitu. Jadi di webinar ini kita mengambil tema perkembangan bahasa Arab di era digital. Nah, mengapa kemudian tema ini kami ambil? Ini ada beberapa pertimbangan ya. Yang pertama, melihat bagaimana pesatnya perkembangan arus digital di zaman sekarang ya. Mau tidak mau ya, kita semua khususnya yang memang punya kecintaan terhadap bahasa Arab itu harus bisa bergerak dengan sama gitu ya. Harus bisa menyeimbangi perkembangan digital yang begitu cepat ini supaya kita tidak tertinggal. Makanya kita mengadakan webinar kebahasaan ini dengan mengundang narasumber yang memang sudah sangat mampu dan tahu bagaimana kondisi bahasa Arab pada zaman sekarang terkait perkembangannya. Kemudian yang kedua, maraknya ilmu pengetahuan yang beredar luas di media sosial, di media-media digital gitu. Sehingga bahasa Arab pun harus mau tidak mau harus ikut bersaing juga gitu agar kita tidak tersingkirkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Karena dengan bahasa Arab sendiri itu juga merupakan ilmu yang memiliki kelebihan khususnya bagi kita orang Islam. Makanya sahabat Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, ta'alamul Arabiyyah juz'un min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena itu merupakan bagian dari agama kalian. Bahkan lebih jauh, bahasa Arab itu juga merupakan bahasanya Al-Qur'an. Sehingga ini adalah ilmu yang sangat penting dan tidak boleh kita tinggalkan begitu saja. Kemudian yang ketiga, tema ini diambil perkembangan bahasa Arab di era digital ini juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam artian khususnya mereka yang memang senang bergelut di bidang digital gitu, seperti pelajar, mahasiswa, ataupun dosen-dosen
guru-guru bahasa Arab ya, yang mau tidak mau pada zaman sekarang ini harus bisa menguasai yang namanya digital gitu. Makanya disebutnya era 4.0. Bahkan sekarang ini sudah lebih maju lagi disebutnya 5.0, yaitu sudah bukan digital tapi masuk dalam dunia AI, dunia perobotan. Sehingga kalau kita hanya menggunakan metode itu saja ketika belajar maupun mengajar, tentu kita akan tertinggal. Nah, makanya kemudian tema ini kita ambil perkembangan bahasa Arab di era digital supaya menyadarkan kita semua ya, kita semua termasuk sahabat-sahabat Santripedia mengenai bagaimana pentingnya kita memahami media digital ini. Dan di sini Santripedia juga sebagai wadah bagi sahabat-sahabat Santripedia ataupun siapapun ya untuk bisa mendalami terkait media-media digital gitu. Kita menyediakan platform belajar online, kita juga menyediakan platform webinar-webinar seperti ini. Itu adalah untuk memenuhi kebutuhan pada saat seperti ini gitu. Nah, ya itu tadi mungkin terkait latar belakang mengapa tema ini kami ambil gitu, dengan harapan semoga kita semua bisa menyadari, memahami arti pentingnya memahami digital ini. Makanya temanya perkembangan bahasa Arab di era digital. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selebihnya akan saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih pada sebagai founder Santripedia. Nah, acara yaitu pemutaran video profil Santripedia. Izinkan saya share screen layar terlebih dahulu. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في Mungkin akan saya ulang videonya karena sepertinya sedikit ada problem. Baik, saya ulang lagi ya. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي وسلام
عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمة وسلام حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد Sehingga menjadi kalimat ya jika di bahasa Indonesia. Dari bahasa Arab berarti menyusun kalimat. Ghurfah makna aslinya adalah ruangan ya. Jadi di sini diartikan di dalam kitab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Reslia Pratiwi. Saya dari Sumatera Selatan. Di Santripedia saya kelas Muadasa. Nama saya Fajar Alfianur Rahman. Saya dari Purwokerto, Jawa Tengah. Saya Asmin Syaida, siswi dari IMAN 20 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Amina, saya berasal dari kota Palangkaraya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati, saya dari Bandung, dan di Santripedia ini saya mengikuti program kelas Nahwu dan Shorof. Di Santripedia ini saya terlatih kemampuan untuk berbicara bahasa Arab dengan baik. Selama saya mengikuti kelas Muhaddasah dan kelas Nahwu Shorof, pembelajarannya sangat menyenangkan. Saya lebih mengerti tentang pentingnya fungsi Nahwu Shorof di dalam bahasa Arab. Yang pertama, tutornya itu baik banget. Dan yang kedua, penjelasannya mudah dimengerti. Lalu yang ketiga, ini yang menurut saya paling penting karena masing-masing peserta akan diberikan sebuah pertanyaan. Sehingga ini dapat membantu peserta untuk memperdalam materi yang telah diberitahukan. Saya yang awalnya nggak tahu bahasa Arab, sekarang bisa. Terus juga usia kalau materi jadi Baik, sahabat-sahabat Santripedia, itulah tadi video profil Santripedia. Gimana? Sangat ini ya, sangat menarik ya, dan sangat antusias banget sertanya. Lagi acara yaitu ya yang moderator Ismatul Hiani dan oleh Ustadz Maki MBD. Sebelum saya berikan kepada moderator, izinkan saya untuk memberikan sebuah pergi ke pasar membeli kurma.
pulangnya nyimak webinar Santripedia. Saya persilahkan kepada Kak Isma, moderator kita yang selalu ceria. Kepada Kak Isma. Aduh, terima kasih Kak Yumna atas kesempatannya kepada saya. Izin saya membantu Anda ya. Santripedia keren acaranya. Terima kasih Kak Yumna, semoga selalu bahagia. Amin amin ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, saya Ismatul Hidayah Fitriani. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita di webinar pada sore hari ini. Oke. Untuk webinar kali ini, pematerinya sangat luar biasa dan sudah sangat fenomenal sekali. Kita akan diisi amunisinya oleh Ustadz Maki Hasan. Terlebih dahulu saya menyapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ana bi khairin wa afiyah. Wa kaifa anti ya Isma? Kaifa haluki? Baik. Alhamdulillah bi khair ya Ustaz. Bi sihahul afiyah aidan. Masyaallah, barak. Amin amin wa barakallahu fikum. Baik teman-teman, di sini saya akan membacakan kurikulum vitae dari Ustadz Maki. Nama beliau adalah Ustadz Ahmad Maki Hasan, Shum MPD. Saat ini beliau tengah mengajar di Maulana Malik Ibrahim sebagai dosen PBA. Riwayat tinggi beliau S1 tahun 2006 di UIN Malang, jurusan Bahasa dan Arab. Kemudian S2 tahun 2000 di Maulana Malang, jurusan Bahasa Arab, dan tengah menempuh di UIN Maulana Malang, jurusan Bahasa. Mari kita doakan beliau semoga lancar S3 dan umat. Amin. Untuk pengalaman short course, pada tahun 2019, beliau pernah menjadi dari Ma'had Mu'allimil Qur'anil Karim Al-Markas Al-Islami di Umuruniyah Giza, Mesir. Kemudian di 2020, beliau menjadi pemateri di acara Al-Azhar Asy-Syarif di Kairo, Mesir. Kemudian untuk pengalaman mengajar, beliau pernah mengajar di SMA Negeri 1 Kota Malang, kemudian mengajar di program khusus pengembangan bahasa Arab Pusat Bahasa UIN Malang, dan pernah mengajar di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Untuk pengalaman narasumber, beliau pernah menjadi narasumber pada kegiatan peningkatan kompetensi program Arabic Online versi Saudi Electronic University, kemudian pembuatan media ajar bahasa Arab berbasis games edukatif, kemudian menjadi narasumber pada kegiatan media pembelajaran kekinian untuk pendidikan bahasa Arab milenial, dan esai multimedia for esai Arabic language learning, dan bagi untuk keanggotaan organisasi internasional. Beliau sedang mengikuti organisasi The International Union of Language and Translation, kemudian International Association of Arabic Teachers, and Ittihadu Daulah Lughah Arabiyah. Baik, Masya Allah sekali riwayat pendidikan dan pengalaman dari Ustadz Maki yang akan memberikan sharing ilmu pada sore hari ini. Insya Allah semoga
apa yang beliau sampaikan dan apa yang beliau berikan kepada kita sangat bermanfaat dan bisa kita ambil manfaatnya. Baik, langsung saja kepada Ustadz Maki, saya persilakan untuk memberikan materi tentang webinar kebahasaan dengan tema perkembangan Arab di era digital. Pasti sangat menarik sekali. Falyatafadhal alaikum syukuron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bidayatan askuru jazila syukri li yang telah menyelenggarakan sore hari ini bertemu secara online Zoom meeting dalam rangka webinar. Lupa kepada Mas MC dan Mbak Moderator serta seluruh yang berkecimpung di kegiatan pelaksanaan webinar kebahasaan Santripedia pada sore hari ini. Tak lupa kepada seluruh peserta yang setelah sangat antusias saya melihatnya, dan semoga kita bisa sharing bersama pada kesempatan ini untuk pengembangan bahasa Arab kita masing-masing. Baik, secara langsung saya diminta untuk menyampaikan tentang bagaimana perkembangan bahasa Arab di era digital, dan saya sedikit membuat pengantar materi, mohon bisa disimak terlebih dahulu. Nanti kita baru diskusi dan tanya jawab setelah saya penyampaian materi. Mohon nanti Isma kalau ada hal yang kurang pas secara teknis, mungkin suara saya ada kendala, nanti mohon disampaikan. Baik, kita biar ada waktu yang cukup, saya agak singkat-singkat saja penyampaian. Sering kaifa haluka dan kaifa haluki, ini saya sampaikan dalam setiap forum ya, bahwa bahasa Arab itu punya sensitivitas yang berbeda ketika berbicara dengan lawan bicara laki-laki dan perempuan. Kalau saya sedikit menyampaikan bahwa bahasa bahasa Perancis al-lughah al-Faransiyah itu katanya bahasa yang romantis, tetapi saya kira bukan romantis karena harus sesuai dengan lawan bicaranya. Bahkan kalau kita bertanya dengan lawan bicara perempuan, maka oleh bahasa Arab kita harus menggunakan ungkapan atau nada dan gestur yang harus berbeda. Makanya kalau ada orang Arab dengan posisi badan yang kekar, kemudian di padang pasir yang panas, tandus, kemudian bertanya kabar kepada lawan bicara dan kebetulan laki-laki, maka seperti orang lagi marah gitu ya. Kaifa haluk, kaifa haluka. Tapi kemudian ketika berhadapan dengan lawan bicara perempuan, temponya dibuat berbeda. Jadi haluki. Bahkan ada beberapa ungkapan yang jelas bahwa bahasa Arab membuat kepekaan kepada lawan bicara terutama perempuan. Makanya kalau tahu bahasa Arabnya sedang apa atau lagi ngapain, kalau lawan bicaranya laki-laki kesannya bahkan seperti sensitif ya. Mada ta'mal. Mada ta'mal. Tapi kalau ngomong sama cewek menjadi agak disendu ya, agak dibuat alay mungkin bahasanya anak gaul sekarang. Sehingga menjadi mada ta'malin, mada ta'malin. Bahkan juga bahasa perintah juga begitu. Baik, ini intermezzo bahwa bahasa Arab sangat luar biasa dan juga punya kepekaan yang luar biasa terhadap lawan bicaranya. Saya lanjutkan, ada beberapa mukaddimah yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, tetapi sebelum itu nanti mohon biar ada respon, ada feedback, dan peserta juga merasa ada interaktif. Saya mohon berkenan jika saya menyebut ungkapan dengan ungkapan lughatuna, maka nanti dijawab dengan ungkapan al-arabiyah. Tapi memang karena kita suasananya online ya, dan mohon mungkin sementara di mute biar tidak tabrakan suaranya, sehingga cukup dengan gerakan aja. Kalau saya bilang lughatuna, tangannya begini.
Al-Arabiyah. Oke, ini simbol huruf A, Arab maksudnya begitu. Baik, kalau ungkapan yang kedua saya menyebutnya Al-Arabiyah, nanti responnya begini aja, tangannya. Nah, ini artinya sahlah, dengan jawaban sahlah. Sahlah itu kan mudah, nah, jadi sahlah. Ini mohon maaf, kayaknya perangkat saya videonya agak trouble. Jadi kalau ungkapan yang kedua saya bilang Al-Arabiyah, responnya sahlah. Siap ya. Kemudian ada yang ketiga, kalau saya bilang Santripedia, responnya begini, bil hammasah, tangan yang pertama begini, istiqomah, kemudian Allahu Akbar. Baik, saya coba restart videonya sebentar, mungkin bisa. Nah, saya matikan dulu, saya nyalakan lagi. Baik, kalau ungkapan yang ketiga saya bilang bil hammasah wal istiqomah Allahu Akbar. Baik, biar ada gerakan ya sore hari. Kita bicara tentang bahasa Arab dan bagaimana perkembangannya. Abaikan saja video saya lah sementara. Fokus saja ke slide dan audio atau suara yang saya ucapkan. Bicara tentang al-lughatul arabiyyah atau bahasa Arab, dan tentu kita hari ini bicara tentang bagaimana perkembangannya. Kita tahu bahwa bicara tentang bahasa Arab itu tidak akan lepas mulai dari al-mufradat, kemudian al-istima' wal kalam, kemudian al-qira'ah wal kitabah. Sedangkan al-mufradat itu adalah asas sebuah bahasa. Jadi bahasa itu ada jika punya kosakata. Kalau ada sebuah bahasa tidak punya kosakata itu mustahil. Kalau ada mufradat, ada vocab, ada kosakata, maka bahasa itu berkembang. Itu asas. Sedangkan istima, kalam, qiraah wal itu adalah al-maharat, al-lughawiyah. Kemudian ada al-anasir juga dalam bahasa Arab, ada al-aswad, ada at-tarakib, al-qawaid, ada an-nahwu was-sarf, ada al-balaghah, ada al-arud, ada al-qawafi. Itu adalah bagaimana bahasa itu menjadi sebuah ilmu. Kalau al-istima, al-kalam, wal-qira'ah, wal-kitabah itu adalah al-maharat, keterampilan, skill. Sehingga bahasa itu boleh kita bilang ada 3 tahapan, ada 3 fase. Asas, yaitu al-mufradat, al-maharat, al-arba'ah, kemudian al-anasir. Bagaimana bahasa itu terus bisa berkembang dengan adanya ilmu bahasa Arab. Kita tahu bahwa bicara tentang era digital, itu tidak lepas dari beberapa fenomena yang tengah ada di tengah masyarakat kita hari ini. Mulai revolusi industri, generasi milenial, pandemi COVID, sampai pada masyarakat era 5.0 atau al-mujtama al-khamis, society 5.0. Itu juga sudah sering saya sampaikan. Sehingga ketika kita bicara tentang misalnya bahasa Arab, maka mau tidak mau dulu pada eranya, pada masanya, kalau kita ingin belajar bahasa Arab, misalnya ingin tahu bahasa Arabnya sesuatu, maka tentu kita membutuhkan sosok orang yang pakar bahasa Arab atau natik bil arabiyah, natik fil lughah, orang yang memang pengguna bahasa itu. Sehingga kita bilang apa ini dalam bahasa Arab, mahada, mahadi, sehingga selalu kita talqin modelnya ya, konsepnya. Tetapi dalam perkembangan zaman di masa berikutnya ada sebuah masa di mana pakar bahasa itu membuat kamus. Jadi kamus ini dibuat untuk memudahkan para orang yang bukan penggunanya. Contoh, orang Indonesia ingin belajar bahasa Arab. Jika mereka tidak menemukan sosok yang pandai bahasa Arab, natif atau natik ya, dalam bahasa Arab, tidak punya ustadz yang pandai bahasa Arab, maka kemudian dipermudah adanya kamus. Kamus 2 bahasa, ada mu'jam, ada dengan berbagai klasifikasi kamus, dan itu sangat berkembang pada masanya. Kemudian berkembang lagi kamusnya berupa kamus elektronik. Jadi semacam kalkulator tapi untuk terjemah. Jadi kamusnya tidak lagi kamus pakai kertas atau berupa buku, tapi berupa elektronik seperti ini. Kemudian berkembang lagi ada software, macam program komputer yang kita bisa install atau bisa kita masukkan dalam sebuah komputer yang kita punya atau laptop, sehingga komputer kita, laptop kita yang tadinya difungsikan untuk mengetik atau mungkin mengelola kegiatan kita untuk perkantoran,
Kemudian berkembang juga ternyata komputer laptop bisa diinstal dengan kamus elektronik semacam seperti yang tertera di depan ini, dan itu banyak jenisnya. Sehingga kita bisa gunakan komputer dan laptop sebagai kamus elektronik, tidak lagi harus membeli perangkat yang lain. Kemudian hari ini itu semua hampir mustahil bagi generasi milenial atau generasi hari ini. Kita permudah translate. Dan hampir semua di antara kita tentu mungkin pernah memanfaatkan aplikasi ini. Tetapi bagaimana kita menggunakan aplikasi ini tentu berbeda-beda. Ada yang bisa memanfaatkan aplikasi Google secara optimal, secara maksimal, bahkan kita menjadikan Google Translate sebagai media atau sumber belajar, atau hanya sekedar ingin menerjemahkan atau mencoba-coba menggunakan Google Translate untuk kosakata tertentu. Nah, yang kita tahu bahwa misalnya Google Translate bertransformasi tidak hanya untuk terjemah, hanya untuk kamus elektronik. Tetapi Google Translate yang berkembang hari ini itu bisa difungsikan untuk mengetik, type, untuk menulis, write, untuk berbicara, dan juga bahkan berbagai kebutuhan yang lain. Kita tahu misalnya ada beberapa adik-adik kita buka website dalam bahasa Arab misalnya, atau buka website dalam bahasa Inggris, itu langsung secara otomatis ada fasilitas di Chrome misalnya, tampilan yang tadinya bahasa Arab atau bahasa Inggris, kita bisa ubah otomatis langsung ke bahasa yang kita inginkan. Tanpa harus membuka satu persatu Google Translate-nya, tetapi langsung otomatis secara tampilan, A sampai Z webnya walaupun dikembangkan membuat webnya dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris, kita bisa langsung tampilannya menggunakan bahasa yang kita ingin. Bahkan kalau kita pernah memanfaatkan YouTube dan ini sudah terintegrasi dengan Google Translate, ketika kita menyimak nonton YouTube itu kita bisa tampilkan liriknya. Bahkan liriknya itu bisa kita ubah sesuai dengan bahasa yang kita inginkan. Contoh kebetulan video yang kita tonton berbahasa Arab, maka lirik yang kita tampilkan hanya untuk dalam bahasa Arab. Bisa saja videonya dalam bahasa Arab, namun liriknya kita bisa minta langsung terjemahan dalam bahasa Indonesia. Itu bisa. Nah, ini contoh tampilan bagaimana YouTube bisa kita kemas atau bisa kita setting menampilkan lirik bahkan kita ingin. Nanti bisa dicoba. Jika kesulitan, kita ada waktu. Kita akan lanjutkan, bahkan berkembang percakapan. Nah, kita punya smartphone misalnya sekarang, sambil bisa dicoba, kita pastikan smartphone-nya sudah diinstal dengan Google Translate dari Play Store. Kemudian di situ ada fitur percakapan atau fitur hiwar. Nah, fitur ini itu salah satunya ada fungsi bagaimana kita bisa berbicara secara langsung dengan orang asing. Mungkin kebetulan kita punya lawan bicara, orang Arab yang tidak pandai bahasa Indonesia. Sedangkan kita kebetulan orang Indonesia tidak pandai bahasa Arab. Maka bisa kita fungsikan smartphone kita, kasih Google Translate dengan fitur hiwar ini, interpreter. Jadi ketika kita berbicara dalam bahasa Indonesia, kita klik saja tombol bahasa Indonesianya, kemudian akan muncul di sini apa yang inginkan bahasanya. Bahasa Arab lengkap dengan teks dan audionya. Sehingga lawan bicara kita tadi yang tidak tahu bahasa Indonesia cukup mendengarkan bahasa Arab atau teks Arab yang muncul dari ungkapan kita yang berbahasa Indonesia. Begitu juga sebaliknya. Nanti kita bisa coba praktekkan. Baik, kita akan lanjut. Ada namanya aplikasi Mu'jam Al-Ma'ani. Jadi Mu'jam Al-Ma'ani ini adalah sebuah aplikasi yang kalau dulu kita ingin belajar bahasa Arab atau ingin mengkaji bahasa Arab, maka kita harus memiliki referensi berbagai dalam yang lain. Kalau buka itu kan butuh waktu dan bahkan bisa saja setiap 1 jam itu jilid-jilid.
Tapi dengan aplikasi Al-Ma'ani aja, maka sudah langsung muncul bagaimana ungkapan atau pembahasan kata sayyarah dalam berbagai jam hanya hitungan detik. Bisa kita lihat bagaimana kata sayyarah dalam jam A, jam B, dan seterusnya. Begitu pula hari ini juga kita dimudahkan dengan ada aplikasi terjamat fisyak. Jadi kalau kita punya ungkapan dalam bahasa Arab, contoh ini saya tulis, ana talibun jadidun fi jami'ah. Saya punya ungkapan ana talibun jadidun fi jami'ah. Kalau kita menggunakan Google Translate yang tadi, maka terjemahannya hanya satu. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi ini, satu ungkapan sebagai pilihan terjemahan. Ini ada terjemahan pertama, terjemahan tiga, ke bawah dengan berbagai versinya, namun dengan makna yang sama. Sehingga bahasa Inggrisnya ana talibun jadidun fi jami'ah dalam bahasa Inggris dengan berbagai versi dan tidak bisa kita ubah dari bahasa Inggris ke bahasa Arab. Ingin tahu terjemahannya dalam bahasa Arab menggunakan aplikasi ini, maka langsung pilihan terjemahan dengan ungkapan yang berbeda-beda. Nah, itu adalah salah satu kelebihan aplikasi ini. Kemudian kita punya aplikasi yang bisa kita manfaatkan dalam era digital ini adalah Taskill. Jadi kalau Taskill, misalnya kita punya teks Arab. Di sini teks Arabnya ana talibun jadidun fi jami'ah, tapi tidak ada harokatnya. Nah, aplikasi ini kita tinggal masukkan teks Arab yang kita klik Taskill, maka langsung muncul otomatis teksnya yang tadinya tanpa harokat muncul dengan harokatnya. Bahkan harokatnya lengkap dengan harokat akhir. Bahkan mungkin lebih pandai aplikasi ini bagaimana kedudukannya, apakah rofa, marfu, atau mansub, atau majrur. Sehingga harokatnya ini lengkap dengan harokat akhir. Ana talibun jadidun fi jami'atin. Sangat jelas, sangat detail. Kita akan bisa coba teks yang lain. Baik, saya lanjutkan lagi. Ada Sahihli. Sahihli itu adalah aplikasi untuk memastikan apakah teks Arab yang kita buat itu sudah sesuai dengan kawaid dalam bahasa Arab. Ada salah tipe, salah kedudukan, harusnya marfu dengan waw nun, ternyata harusnya mansub, ternyata kita marfu waw nun, harusnya tanpa nun misalnya. Dengan aplikasi ini. Karena misalnya ini yang tipe. Saya nulis kata ana talibah idah fi jami'ah. Nah, tulisnya agak salah tipenya. Ini salah semua. Ini harusnya ada titiknya di atas karena tak marbutoh. Di sini harusnya bukan alif maksurah tapi fi, ada ya di sini. Ini harusnya ada titiknya juga. Di sini ada titiknya. Di sini harusnya hamzah alal alif karena posisi sebagai hamzah qata, sehingga harusnya alifnya ada hamzah. Kalau kita menggunakan ini masukkan di-nya akan maka langsung ada pembetulan seperti ini. Jadi teks yang kita masukkan seperti ini kemudian akan otomatis diperbaiki oleh aplikasi tadi. Ini harusnya ada hamzahnya, juga ada titiknya, ini ada titiknya. Begitu pula juga teks yang lain, nanti bisa dicoba. Bahkan aplikasi itu juga bisa untuk memberikan harokat. Jadi setelah kita pastikan susunannya bahwa tidak ada kesalahan penulisan, langsung bisa kita kasih harokat pula. Sama seperti aplikasi yang pertama tadi. Baik, berikutnya ada aplikasi bagaimana kita bisa mengubah tertulis menjadi. Jadi misalnya tadi ada tulisan ana talibun jadidun. Ini kan teks Arab. Ada ungkapan suaranya.
suaranya mungkin pingin tapi yang natif ya, cewek, atau suara anak-anak mengucapkan ana tolibun jadidun, itu bisa kita manfaatkan aplikasi ini dan bisa kita download pula PDF-nya. Sehingga kalau ingin berlatih istima atau ingin berlatih bagaimana sebenarnya menurut natif, kita nggak akan natif atau natik sendiri, tapi menggunakan aplikasi ini kita sudah bisa gunakan. Coba agar ketika kita ingin memperkaya hazanah kemampuan kita dalam bahasa Arab, kita bisa coba-coba. Baik, ada lagi aplikasi namanya As-Sirajul Munir. As-Sirajul Munir ini semacam ilmu saraf. Jadi kalau kita misalnya install aplikasi ini, masukkan kata jalasa misalnya di sini, jim, lam, sin, maka langsung muncul pilihannya bahwa jim, lam, sin ini adalah wazannya fa'ala yaf'ilu, yaitu jalasa yajlisu. Ini kalau di plusnya diklik, langsung muncul tasrifannya. Baik yang maklum, majhul, baik yang fi'il madi, mudhari, amar. Nah, ini bahkan mulawan. Di sini langsung muncul jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, dan seterusnya begitu. Ini baru yang fi'il madi yang maklum. Bagaimana yang majhul? Itu bisa juga. Langsung tinggal klik, langsung otomatis. Kalau kita ingin mencoba tes hafalan kita atau ingin tes menguji kemampuan kita dalam ilmu saraf, ini bisa digunakan. Bahkan kita bisa lihat ini fiilnya fiil lazim, apa fiil mutaaddi. Di sini muncul bahwa jalasa itu fiil lazim. Fiil lazim berarti fiil yang tidak membutuhkan maf'ul. Kalau yang mutaaddi fiil yang membutuhkan maf'ul dan seterusnya. Baik. Di sini ada aplikasi namanya Nuqoya, Masari Nuqoya. Nah, di sini gudangnya ilmu atau gudangnya kitab. Misalnya saya di sini membuka kitab Tafsir Jalalain. Ketika kita Jalalain di sini, kita munculkan audio syekhnya ketika mengaji atau membacakan kitab ini. Bahkan bisa minta syekhnya itu membacanya jangan cepat-cepat, temponya dibuat pelan, itu bisa. Dan ada banyak puluhan bahkan ratusan kitab-kitab turos yang bisa kita akses dengan aplikasi ini. Nanti bisa dicoba juga. Baik, sebagai penutup dari saya, kita berharap bahwa Santripedia, terutama kita yang hadir di sini, itu kita belajar terus bahasa Arab dan mengajarkannya kepada manusia. Dan ini saya kira ada ungkapan bahwa ini adalah kaulnya Sayyidina Ali. Ta'allamu al-Arabiyya wa 'allimuhan nas. Belajarlah bahasa Arab dan ajarkanlah bahasa Arab itu kepada semua manusia. Dan hari ini di era digital, kita tahu bahwa perkembangan bahasa Arab juga terus mengikuti perkembangan zaman. Maka Santripedia kita mencoba bersama untuk mensiarkan bahasa Arab dengan aplikasi digital yang sudah berkembang. Kita sharing diskusi, saya mau mencoba beberapa hal. Dan menggunakan laptop tidak digunakan, bisa dipraktekkan apa yang sebentar untuk setting. Dengan HP-nya sambil memperhatikan di ini.
layar HP saya sudah bisa terlihat ya. Buka aplikasi aplikasi asisten, Google Assistant. Ada yang sudah pernah? Baik. Kalau belum, nanti bisa sambil install. Nah, saya akan menegakkan fungsinya Google Assistant. Kalau saya bilang kata Assalamualaikum dengan suara saya, suara orang Indonesia, maka yang akan merespon Mbak dalam bahasa Indonesia. Saya kasih contoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi kalau saya mengucapkan dalam bahasa Arab, menggunakan intonasi Assalamualaikum. Merespon dalam bahasa Arab. Kaifa haluk? Ana bi khair. Kaifal hal? Bi khairin walhamdulillah. هل يمكن إعادة ما قلت بطريقة ثانية؟ لم أفهم. ما اسمي؟ Jadi meresponnya dalam bahasa Arab. Tapi kalau saya bilang dalam bahasa Indonesia, siapa nama saya? Nama Anda Ahmad Maki. Ma ismi? Ismuka huwa Ahmad Maki. Selamat pagi. Sekarang pukul 16.30. Sobahul khair. Saat ini 26 derajat dan berawan. Saya menemukan ini dari web. Sobahul khair. Sabah nur. Kaifa yumkinuni al-musa'ad? Baik. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita bisa memaksimalkan era digital untuk menguji kemampuan kita dalam bahasa Arab. Dan nanti bisa dicoba lagi, ada aplikasi namanya, saya coba tampilkan lagi, share screen, share screen. Saya mau coba yang lain, ada aplikasi namanya, mungkin beberapa juga belum tahu, bisa nanti kita coba. Dan ini lagi viral, era digital, namanya ChatGPT. Saya bahasa jelas sudah ya, ini bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. ChatGPT. Nah, ChatGPT ini adalah sebuah aplikasi yang kita gunakan yang, sebentar. Ini sebuah mesin atau semacam artificial yang tanya kepada dia tentang apapun. Nah, kita akan coba di sini, try. Kemudian kita bisa bertanya apapun dalam bahasa Arab yang kita inginkan. Baik, ini masih loading. Kayaknya agak berat karena sambil Zoom ya. Nah, nanti secara umum bisa dicoba saja ChatGPT. Semoga ini bisa berjalan. Oke, saya login. Kita login aja pakai Google. Nanti setelah kita masuk dalam aplikasi ini, kita gunakan aplikasi ini untuk bertanya apapun dalam bahasa Arab.
Tidak hanya dalam bahasa Arab sebenarnya, tapi dalam bahasa Arab kita juga sudah bisa. Jadi kalau ada orang yang ingin menulis atau membuat ungkapan dalam bahasa Arab, kalau kita menggunakan Google itu kan adalah mengcopy paste dari milik orang. Tapi kalau menggunakan aplikasi ini, kita menuliskan sesuatu misalnya di sini, Al-Lughatul Arabiyyah. Oke, misalnya kita ketik di sini, Al-Lughatul Arabiyyah. Ketika saya buka begini, maka robot itu akan memberikan respon kepada kita. Dan dia hanya menjawab khusus kepada kita. Misalnya kita nanya tentang bahasa Arab. Nah, maka dia akan menyebut seperti ini. Dan langsung otomatis menjadi bahasa Arab. Kemudian kita bertanya As-Saudiyah. Dia akan merespon, dan ini adalah robot akan menjawab sebagaimana apa yang kita minta. Baik. Demikian sebagai pengantar dari saya bagaimana perkembangan bahasa Arab di era digital, dan tentu bagi kita di Santripedia dan Arabiah bahasa Arab harus mengimbangi bagaimana perkembangan kita, tentu dengan adanya pengetahuan yang luas bagaimana kita mudah untuk lebih masif mensiarkan bahasa Arab. Untuk kita sendiri sebagai pecinta bahasa Arab untuk mengembangkan belajar bahasa Arab dan menguasai bahasa Arab. Atau kita gunakan era digital ini wahana pembelajaran bahasa Arab bagi orang-orang di sekitar kita. Adun naktafi bihada asar qabla nunakis ba'da hada wa naud ila uhtina jamilah. Isma, kita kembali ke moderator dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penyampaian yang begitu menarik dan luar biasa. Pasti teman-teman untuk diskusi Ustadz mau bertanya lebih lanjut tentang bahasa Arab di era digital ini. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk mengangkat dan on cam dan on mic. Baik, untuk penanya pertama saya persilakan kepada Akhi Ridwan. Falyatafadhal alaikum mashkuran. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ridwan ingin bertanya mengenai pemaparan materi yang diberikan Ustadz tadi. Bagaimana nih cara meningkatkan kemampuan berbahasa Arab pada karangan masyarakat, baik itu muda ataupun yang udah berumur, dan kenapa bahasa Arab ini kurang diminati oleh semua karangan, ataupun pengaruh apa yang disebabkan terhadap bahasa Arab ini. Jika misalnya pengaruh digital itu ada, mengapa harus adanya translate itu, Pak Ustadz? Bagaimana peran generasi mengembangkan bahasa Arab ini, serta bagaimana tips agar kami generasi muda ini jago dalam berbahasa Arab, apalagi di era digital ini yang mana itu serba bisa ditranslate, Pak Ustadz. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Akhi Ridwan. Langsung dijawab saja ya Ustadz ini pertanyaannya. Baik, ya. Terima kasih Mas Ridwan ya. Memberikan tanggapan respon dari pertanyaannya Mas Ridwan. Pertama, ketika kita ingin mengembangkan skill dalam bahasa Arab, tentu kita harus membuat lingkungan Arab atau bi'ah lughawiyah al-arabiyah. Bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan dalam lingkungan bahasa Arab. Contoh sederhana begini.
bagi kita yang mungkin sering berkumpul dengan orang-orang yang penjual minyak, maka ada kemungkinan kita akan ikut wangi keluar dari komunitas itu. Begitu pula misalnya kalau kita pengen pandai sebuah bahasa, idealnya memang kita masuk kepada atau kita datang atau tinggal di negara-negara yang memang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasinya. Nah, namun bagi kita di era digital hari ini, untuk menciptakan sebuah bi'ah atau lingkungan berbahasa, itu sebenarnya bisa kita ciptakan sendiri dimanapun kita berada. Contoh, kita misalnya ada di sebuah lingkungan yang mungkin bukan lingkungan bahasa Arab, atau kita tinggal di komunitas yang tidak ada yang pandai bahasa Arab. Tetapi kita masih bisa menciptakan lingkungan bahasa Arab dengan memanfaatkan teknologi digital. Misalnya, kita selalu menonton YouTube yang berbahasa Arab. Tidak ada sedikit pun tontonan kita di YouTube yang tidak bahasa Arab. Kedua, kita selalu membaca teks Arab, entah itu versi digital, atau mungkin kita punya dokumen yang kita print out, kita tempel di berbagai dinding, dan itu semuanya berbahasa Arab. Atau bahkan kita bisa berkomunikasi dengan orang Arab atau berbahasa Arab, walaupun tidak ada di kanan kiri kita yang pandai bahasa Arab. Seperti tadi saya contohkan, kita menggunakan aplikasi Hiwar, percakapan di Google Translate. Kita menggunakan Google Assistant. Nah, kalau kita berbicara bahasa Arab, maka Google Assistant yang merespon kita juga mereka bahasa Arab. Dan bahkan kita tahu bahwa Google Assistant, baik yang bahasa Arab maupun bahasa Inggris, bahkan bahasa Indonesia, itu suaranya suara cewek. Nah, mungkin kalau yang Mas Ridwan lebih tertarik mungkin ya, karena kayaknya terkesan kalau cewek itu lebih banyak ngobrol, banyak ngurumpinya, sehingga digital baik yang versi Arab, Inggris maupun Indonesia, responnya Google-nya itu ya suara cewek. Itu pertama. Yang kedua, pertanyaan siswa terkait dengan apa pengaruhnya bahasa Arab di era digital. Ya tentu saya kira kita harus mengimbangi bagaimana kapasitas kita sebagai bahasa Arab. Bagi kita orang yang mungkin cuek atau acuh terhadap bahasa Arab, ngapain kita harus belajar bahasa Arab? Semua kitab bahkan sudah ada terjemahannya. Al-Quran pun sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Nah, bagi kita yang acuh terhadap bahasa Arab, maka mungkin karena memang kita tidak punya kecintaan dalam bahasa Arab. Bagi orang yang suka bahasa Arab, cinta bahasa Arab tentu, maka dia tidak mau diterjemahkan dengan bahasa yang lain. Dia pengen langsung ke sumber aslinya. Makanya ada salah satu semangat kenapa kita harus suka dalam bahasa Arab, itu setidaknya punya 5 motivasi kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Yang pertama, yang utama, karena kita Muslim dan bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran, bahkan bahasa ibadah dalam agama Islam, maka itu adalah motivasi pertama kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Sampai sholat dan berbagai ibadah yang lain, beberapa ibadah yang lain, itu tidak akan sah, tidak akan diterima kalau tidak menggunakan bahasa Arab. Orang baca Al-Quran itu dinilai ibadah kalau kita membaca yang versi teks Arab aslinya. Kalau kita membaca Al-Quran tapi terjemahannya, ya mungkin tidak sebanyak pahalanya kalau kita membaca yang versi bahasa Arab. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa bahasa Arab itu, dan kita harus tahu bahwa bahasa Arab itu bahasa internasional. Jadi kalau ada generasi muda kita menyatakan bahwa bahasa Inggris itu bahasa internasional, saya tidak menyalahkan. Tetapi harus kita tahu bahwa bahasa Inggris bukan satu-satunya bahasa internasional di dunia ini. Ada setidaknya 6 bahasa resmi di dunia ini. Ada setidaknya 6 bahasa internasional di dunia ini. 6 bahasa resmi itu sebagai salah satu standarnya bahwa bahasa itu adalah bahasa internasional. Itu karena bahasa itu adalah bahasa yang diresmikan oleh PBB. Jadi PBB, Al-Umam Al-Muttahidah, itu punya ikrar, punya ketetapan bahwa ada 6 bahasa resmi. Jadi PBB menetapkan ada 6 bahasa resmi yang digunakan dalam setiap aktivitas PBB.
Nah, satu di antaranya selain bahasa Inggris adalah bahasa Arab. Sehingga bahasa Arab itu menjadi salah satu bahasa internasional selain bahasa Inggris. Nah, kemudian bagaimana kita bisa membuat bahasa Arab itu bahasa yang paling banyak digandrungi oleh anak muda? Ya, tentu pertama adalah bagaimana kita bisa mengakrabkan lebih dini kepada mereka terhadap tentang bahasa Arab. Bahwa bahasa Arab itu bahasa yang mudah, bahasa Arab itu bahasa yang puitis atau yang romantis, tadi saya sampaikan. Bahasa Arab itu adalah bahasa internasional selain bahasa agama, dan begitu yang lainnya. Dan harapannya Santripedia kita menjadi junud atau tentara ya, yang selalu mensiarkan bahasa Arab untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tagline yang saya sampaikan di akhir tadi, ta'allamu al-arabiyah wa 'allimuhan nas. Saya kira itu jawabannya untuk Mas Ridwan. Saya kembalikan ke moderator kita, Mbak Isma. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dari Akhi Ridwan, apakah ada feedback atau cukup? Baik, Kak Moderator, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya, sangat muat. Baik. Kami menuju ke penanya berikutnya, yaitu Ukhtina Nur Wahida. Falyatafadhal alaikum mashkuran. Ukhti Nur Wahida. Syukron Kak kesempatannya. Afwan Mungkin Ustadz ini. bisa on cam ya Kak? Kak, ini kameranya lagi bermasalah. Labas saya Kak. Iya. Labas. Pertanyaan anak Kak begini Ustadz, apakah kalau ingin berbahasa Arab harus menguasai ilmu-ilmu bahasa Arab seperti nahwu, shorof, balaghah dan lain-lainnya? Itu aja ya pertanyaan anak Kak. Syukran, jazakallahu khairan. Baik, terima kasih Kak Nur Wahida. Silakan kepada Ustadz untuk menjawab pertanyaannya. Baik, cukup menarik pertanyaannya Ukhti Nur Wahida. Saya memberikan ilustrasi bahwa orang-orang Arab, terutama anak kecil di Timur Tengah, mereka semua pandai bahasa Arab. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan anak kecil yang memang lahirnya di negara-negara Timur Tengah, maka secara otomatis mereka pandai bahasa Arab karena bahasa ibunya, bahasa masyarakatnya di sekitarnya adalah bahasa Arab. Nah, ketika kita tanya kepada mereka, apakah mereka tahu nahwu shorof? Tentu tidak. Sama seperti kita di Indonesia. Kita orang Indonesia, bahasa komunikasi kita sehari-hari bahasa Indonesia. Tapi kalau kita nanya pada orang yang tidak berpendidikan dalam tanda petik, walaupun bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, saya suka kamu. Mana subjek di objek? Nah, belum tentu mereka tahu apa itu subjek, apa itu predikat. Bahasa. Sehingga bagi kita yang ingin berbahasa, tentu bebas sebebas-bebasnya. Apakah kita belajar bahasa mau dari nahwu, atau kita mau belajar bahasa Arab langsung berkomunikasi di Timur Tengah berbicara bahasa Indonesia tanpa menggunakan kaidah tata bahasanya. Nah, tentu yang namanya bahasa kan harus bisa dipahami antara yang berbicara dan lawan bicara, antara mustami dan mutakalim. Nah, tentu ada standar yang sederhana. Belajar bahasa Arab harus sesuai dengan bagaimana orang Arab berbicara. Contoh, selamat pagi. Selamat pagi. Apa bahasa Arabnya selamat pagi? Apakah kemudian kita menerjemahkan selamat pagi bahasa Arabnya berarti tahniah, sobah? Kan tidak. Tetapi ungkapan orang Arab ketika bertemu, selamat pagi, padanannya dalam bahasa Arab adalah sobahul khair. Selamat makan. Apakah kemudian selamat makan bahasa Arabnya tahniah, akal? Kan tidak. Tapi bahasa Arabnya selamat makan adalah apa? An Maria. Itu dalam bahasa Al-Quran. Jadi kalau ada orang ingin mengucapkan selamat makan, hanian. Hanian. Apa
selalu bahkan tidak dibatasi hanya bicara tentang qawaid nahwu sorof, tetapi harus mengikuti bagaimana orang-orang Arab berbicara tentang itu. Makanya kenapa kadang di pesantren walaupun sudah pandai nahwu sorof, bisa membaca kitab kuning, tetapi ketika berkomunikasi kesulitan karena memang tidak terbiasa bagaimana mengungkapkan sebuah ungkapan sesuai dengan konteksnya. Sobahul khair itu kan konteksnya, tidak ada nahwu sorofnya di situ. Hani an Maria juga tidak ada nahwu sorofnya. Begitu, Ukhti Nur Wahidah. Semoga bisa menjadi pencerah dan semangat bagi kita bahwa berkomunikasi atau berbicara dalam bahasa Arab tidak selamanya harus pandai nahwu sorof. Tapi sesuai kapasitasnya. Kalau kita sudah menguasai berbagai kosakata, kemudian kita ingin tahu, maka tentu pelan-pelan kita belajar untuk memperdalam ilmuwan kita tentang Arab. Begitu, kembali kepada moderator Isma. Masya Allah Ustadz atas jawabannya. Jadi seperti itu Ukhtina Nur Wahidah. Apakah ada feedback? Syukran atas ilmunya, tidak ke alhamdulillah ya. Syukran ke atas waktunya. Untuk penanya selanjutnya, saya persilakan kepada Ukhtina Ella Relawanti. Bisa langsung on mic dan mengajukan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ahmad. Sauti masmu Ustadz? Wadah. Alhamdulillah. Ayo. Yang sudah antum sampaikan, di era digital ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memudahkan ya Ustadz ya. Seperti itu, alhamdulillah. Pertanyaan saya, tadi kan sangat instan ya Ustadz, ada yang tanpa kita, bahkan kita nggak tahu harokat aja, ada aplikasi yang bisa langsung mengharokati. Memudahkan yang belum mengerti qawaid begitu ya Ustadz ya. Hanya saja apakah ini tidak akan membuat para pembelajar bahasa Arab itu ihmal gitu Ustadz sama ilmu id atau bagaimana gitu maksud saya. Gimana? Ya seperti itu. Jadi udah ada aplikasi ini aja sehingga ilmu qawaid itu dirasa tidak perlu untuk menerjemahkan Al-Qur'an misalkan seperti itu atau menerjemahkan teks-teks berbahasa Arab. Nah, si tulab ini akan kesulitan gitu karena sudah ada aplikasi yang seperti tadi gitu antum sebutkan. Itu pertanyaan yang pertama Ustadz. Jadi apakah gimana gitu kelebihan dan kekurangannya gitu kan? Mungkin kelebihannya tadi seperti itu, tapi apakah itu tidak akan jadi bumerang gitu Ustadz untuk para tulab yang mempelajari bahasa Arab nantinya gitu kan? Dan untuk gurunya sendiri bagaimana bahwa belajar qawaid ini penting gitu dengan aplikasi-aplikasi yang tadi dikenalkan seperti itu. Kemudian yang kedua tadi sempat antum singgung, betul ya, kita memperkenalkan bahasa Arab itu harus dengan menyenangkan gitu ya Ustadz. Terutama kepada orang awam gitu ya, terus kepada orang-orang yang memang memandang bahasa Arab itu adalah sesuatu yang sulit gitu kan. Harus dengan menyenangkan, kita harus merubah mindset orang-orang yang memandang bahasa Arab itu sulit gitu. Nah, pertanyaan saya, gimana nih cara memperkenalkan bahasa Arab kepada orang-orang yang sudah mindsetnya terbangun bahasa Arab itu sulit gitu kan? Itu gimana cara memperkenalkannya bahwa bahasa Arab itu happy loh gitu. Yang sulit itu mungkin langsung belajar qawaid gitu. Tapi kalau hanya belajar ibaroh yang langsung dipraktekkan kata itu nggak sesulit itu loh gitu. Nah itu gimana Ustadz? Karena terkadang ternyata di lapangan gitu ya saya mengobservasi sesederhana teman-teman mengatakan kata anak aja, itu mereka bilang, bahasa Arab mah sulit gitu. Padahal saya hanya meminta, antum bilang aja anak, pakai bahasa Indonesia lah baksa gitu. Walakin enggak bahasa Arab itu susah gitu. Susah gitu. Padahal
nggak sesusah itu gitu. Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah gimana gitu cara memperkenalkan teman-teman yang sudah terbangun mindsetnya seperti itu. Terima kasih Ustadz. Baik, saya langsung respon ya. Pertama terkait dengan kemudahan di era digital. Kita tahu bahwa pertama Al-Quran turun kepada umat manusia itu menjadi sumber, tidak hanya sebagai sumber ilmu agama, tetapi Al-Quran itu menjadi sumber semua ilmu, bahkan ilmu kedokteran, ilmu sains itu juga bahkan kita tahu itu ternyata dalam Al-Quran sudah disebutkan walaupun secara tersirat. Nah, kita tahu bahwa an-nahwu, as-sarfu, al-balaghah, semua ilmu-ilmu tentang bahasa Arab yang berkembang hari ini itu sumbernya dari Al-Quran. Nah, itu menunjukkan bahwa era digital itu sebenarnya bukan untuk menghilangkan esensi Al-Quran atau esensi bahasa Arab, tetapi bagi kita itu punya porsi masing-masing. Bagi orang yang pakar IT, tentu bagaimana kemudian kemudahan IT ini juga bisa memudahkan orang yang ingin belajar bahasa Arab sesuai dengan zaman ini. Tentu kita mungkin hampir jarang mahasiswa bahasa Arab di kampus hari ini, mahasiswa bahasa Arab di kampus yang kemudian sehari-harinya selalu kamus Arab. Hampir tidak ada, mustahil. Nah, tapi bayangkan, apakah kemudian mereka menggunakan Google Translate misalnya, diajarkan bagaimana menggunakan Google Translate. Kenapa? Karena ada rambu-rambu yang harus diketahui bagi mereka yang ingin memakai Google Translate agar aplikasi Google Translate ini benar-benar berfungsi secara optimal. Contoh, kamus saja antara kamus A, kamus B punya khosais, punya karakteristik yang harus kita tahu bahwa bagaimana cara mencari kosakata yang di kamus A berbeda dengan cara mencari kosakata yang di kamus B. Oleh sebab itu bahkan harusnya mahasiswa bahasa Arab bagi pecinta terutama Santripedia yang berkuisi itu fungsi Google Translate bukan hanya sebagai kamus online, tetapi sebuah aplikasi yang bahkan kita bisa berkontribusi untuk menambahkan fitur pada. Jadi di Google Translate, kalau misalnya kita mencoba menggunakan komputer, buka Google Translate, kalau ada terjemahan yang kurang tepat, kita bisa untuk memberikan opsi yang jauh lebih tepat. Dan itu ketika diafirmasi tepat oleh orang lain, pengguna yang lain, diamini bahwa itu yang lebih baik, maka opsi terjemahan yang kita tawarkan akan menjadi terjemahan utama di Google Translate. Nah, kenapa Google Translate Arab Indonesia Arab itu tidak seoptimal translate Arab Inggris ke Indonesia Inggris, karena kita orang Indonesia yang pandai bahasa Arab tidak mengoptimalkan aplikasi Google Translate, mungkin hanya menggunakan secara pasif. Harusnya kan menggunakan untuk aktif, apalagi mereka yang notabene berkecimpung di bahasa Arab, mahasiswa bahasa Arab, S2 bahasa Arab, S3 bahasa Arab. Itu contoh sederhana dan banyak saya kira faktor-faktor yang lain. Pertanyaan yang kedua tadi dari Ustazah Ella, saya kira sudah bagus dengan trik untuk memberikan semacam sinonim ya. Kalau saya bilang kamu, jangan bilang saya bilang kamu. Sinonimnya sajalah, jangan bilang saya, karena kalau bilang bahasa khawatir kesannya sudah terlanjur susah. Bahkan saya punya anak itu, saya tidak bilang bahwa buku itu bahasa Arabnya kitab. Enggak, langsung saya bilang ini kitab, ini kolam. Kan kitab dan kolam itu semacam sinonim lah. Sehingga, oh boleh ya kita bilang ini kitab. Boleh. Nah, tetapi nanti pada masanya baru kita kasih tahu kalau kitab itu adalah kosakata bahasa Arab. Kalau kosakata bahasa Arab. Kalau buku itu kosakata bahasa Indonesia. Nah, itu saya kira trik untuk anak-anak agar tidak terkesan ustadzah itu selalu minta bahasa Arab. Jangan. Nah, kita ajari bahwa ada kekayaan sinonim seperti itu. Dan saya kira masih banyak trik dan yang lain yang mungkin bisa dicoba dan kita bisa sharing bersama insya Allah nanti di forum-forum yang lain. Begitu untuk dua pertanyaan dari Ustazah Ella.
Baik Ustadz. Bagaimana Ustazah Ella? Apakah ada feedback? Iya, syukron Ustaz. Walakin gini Ustaz, sebenarnya orang-orang itu teh, ini saya berbicara di teman-teman saya di sekolah ya, guru-guru. Sebenarnya kalau anak-anak justru malah lebih mudah untuk diarahkan gitu ya Ustaz. Tetapi ini teman-teman guru yang jadi sebenarnya mereka itu udah tahu gitu kalau misalkan bahasa Arabnya saya ya kitab seperti itu, tapi tidak mau tuh gitu Ustaz. Dengan alasan, "Apaan sih? Susah," gitu. Padahal sesederhana itu gitu. Gimana ya Ustaz ya, caranya memasukkan bahasa Arab ke dalam kehidupan sehari-hari agar mengalir gitu dan agar tidak dipandang iya seperti yang tadi antum bilang, "Oh, ini mah maniso paling Arab," misalnya kayak gitu. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itulah Ustaz yang, menghalangi teman-teman untuk mau itu gitu, mau open gitu. Padahal sebenarnya kan itu sangat sederhana seperti itu. Gimana tadi? Baik, saya kalau begitu yang terjadi di lingkungan Ustazah Ella, butuh menghadirkan sosok figur. Bahkan kalau perlu, kita harus menjadi figur bagi mereka. Atau sosok itu figur yang pandai bahasa Arab, dan ternyata dengan bahasa Arab, figur itu bisa menjadi sebuah idola. Kita tentu sangat appreciate dengan Hamud Hudair misalnya, yang lagunya sederhana, fusha, dan mudah untuk dipahami. Misalnya Kun Anta, itu kan sangat familiar, bahasanya sederhana. Dan kita butuh mencoba memviralkan figur-figur itu. Bahkan kalau perlu kita sendiri yang memunculkan figur kita bahwa cara respon dalam bahasa Arab. Dan kita Arab yang kira-kira dia tahu, dia sudah bisa. Sehingga dia merasa bahwa ternyata mudah ya bahasa Arab, saya kok bisa paham ya kamu bisa bicara bahasa Arab. Tapi kita mencoba menyudutkan mereka atau kita sok pintar, itu yang akhirnya terkesan bahwa bahasa Arab itu susah dan itu harusnya dihindari. Makanya ketika kita berbicara bahasa Arab atau kita ingin mensiarkan bahasa Arab, kita tunjukkan dulu bahasa Arab yang mudah, bahasa Arab menyenangkan. Kalau perlu kita sendiri kalau nonton misalnya nonton Upin Ipin, cari aja Upin Ipin yang versi bahasa Arab. Itu kan sudah muncul. Nah, tentu lingkungan sekitar kita apa ya paham bahasa Arab. Nanti mereka akan ikut sedikit. Dan saya kira itu perlu kita omah dengan siar bahasa Arab itu dan kita menjadi tauladan bagi mereka. Dan itu tentu menjadi apa namanya ya amal jariah lah buat kita siarkan bahasa Arab. Atau kalau perlu kita bilang sholat saja mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu kan berbahasa Arab. Nah, sampaikan kita semuanya sudah berbicara bahasa Arab sebenarnya. Kita sudah pandai bahasa Arab. Tapi jangan sampai kita sholat mulai dari takbiratul ihram ada bahasa Arab membaca tapi tidak tahu artinya. Itu kan seakan-akan mohon maaf ada dukun komat komit baca mantra tidak paham artinya. Nah, jangan sampai melakukan ibadah salat, doa, baca Al-Qur'an, kita sudah pandai membacanya, bahkan hafal, tapi sedikit pun tidak maknanya. Dan itu tentu menjadi motivasi pertama kita dan utama kita karena bahasa Arab adalah lughatul Qur'an, lughatul din. Begitu, Ustazah Ella. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Sekarang kita menuju ke penanya terakhir, sekaligus penanya penutup. Buatan apa? Teman ini Sahara. Tidak apa-apa, Mas. Ada Akhi Fathul. Falyatafadhal mashkuran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syukron ya Uktina Ismatul yang telah memberikan izin Ana untuk bertanya. Almarhum Ahmad Maki yang kami hormati. Pertanyaan Ana mungkin tidak berbeda jauh dengan yang disampaikan ataupun pertanyaan daripada Ustazah Ella. Menyinggung daripada kehidupan kita sehari-hari, belajar bahasa Arab, belajar nahwu sorof dan lain sebagainya itu sangatlah penting dalam kehidupan kita. Apalagi bagi seorang santri. Tidak akan apa sih efek yang lebih efisien ataupun timbal ada kita sekarang media sosial, Ustaz. Jadi ada sedikit pengaruh ataupun banyak untuk kita yang memang seorang santri menuju peran kita pribadi dalam belajar bahasa. Jadi simpelnya gini Ustaz, apakah seorang santri yang sedang di pesantren dengan santri yang belajar bahasa Arab melalui digital, apakah ada pengaruh tersendiri, Ustaz? Mungkin saja. Terima kasih. Syukur masyarakat. Baik, terima kasih Ustaz Fathul yang sudah bertanya. Jadi saya menyampaikan begini, ada sebuah medan, ada sebuah area yang kita punya porsi masing-masing. Bagi kita yang mungkin berkecimpung di era digital, maka harusnya kita maksimalkan era digital ini untuk mensiarkan bahasa Arab atau mensiarkan Islam misalnya. Begitu juga santri. Santri dengan medannya sendiri tentu punya cara, punya style, punya gaya bagaimana belajar dan mensiarkan agamanya dan bahasa Arab. Bagi kita yang mungkin sudah terlanjur atau bahkan tahu dua-duanya bagaimana dunia santri klasik tradisional di pesantren dengan bagaimana kita belajar di era digital dengan media sosial seperti ini, tentu kita harus bisa menyikapi dua-duanya. Dua media yang berbeda atau apapun medianya itu memiliki dua sudut pandang yang bisa sama-sama terjadi. Kita bisa jadikan media ini sebagai media sosial untuk menambah kemampuan atau untuk hal-hal yang positif. Bisa saja media sosial menjerumuskan kita untuk istimta, hanya bersenang-senang dan mungkin hal-hal yang negatif. Oleh sebab itu bagi dunia santri atau santripedia, kita ramaikan media sosial, tapi untuk hal-hal yang positif. Contoh sederhana misalnya TikTok, atau mungkin YouTube, atau mungkin media sosial yang lain misalnya. Apakah kemudian pembuat medsos itu, pembuat IG, pembuat FB, pembuat TikTok, apakah memang merencanakan untuk hal-hal yang negatif? Kan tidak. Mereka hanya mengembangkan sebuah aplikasi, sebuah media sosial untuk memudahkan kita berinteraksi. Nah, tergantung penggunanya. Apakah kemudian TikTok berisi hal-hal yang negatif? Apakah pengguna TikTok mengisi TikToknya unggahan hal-hal yang positif? Itu kan tergantung penggunanya. Nah, bagi kita yang berkecimpung di dunia santri, terutama santri ini, harusnya meramaikan TikTok, meramaikan media sosial, tapi sebagai medan dakwah, medan siar, termasuk mensiarkan bahasa Arab. Nah, itu adalah, coba kita bisa bayangkan ketika kita semua sama-sama membuat trending di Twitter misalnya, tentang apa tidak mustahil kemudian bahasa Arab itu terus selalu kita siarkan, maka tidak mustahil bahkan harapannya bahasa Arab menjadi bahasa yang menjadi banyak peminatnya. Contoh sederhana, bahasa Korea yang kita tahu bahkan di Indonesia tidak ada pelajarannya, banyak generasi muda mengetahui banyak kosakata ungkapan dalam bahasa Korea hanya gara-gara nonton drakor yang begitu viral bagi mereka. Apa? Cayo, cayo, cayo. Nah, semangat gitu kan bilangnya.
Cayo gitu kan, atau mungkin yang lainnya. Nah, ini adalah medan kita yang mungkin sudah terlanjur melek IT, melek digital. Ini medan kita bagaimana kita turut andil mensiarkan dakwah Islam, dakwah bahasa Arab melalui media sosial dan era digital ini. Saya kira itu Mas Fathul dan yang lainnya. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dari Akhi Fathul, apakah ada feedback? Insya Allah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Untuk penanya sebelum kita tutup, tafadhol ila ukhti Ati Qomariyah. Tafadholi ukhti. Sepertinya tidak ada jawaban. Berpindah ke ukhti Ike Hasani. Naam ya Ustazah, ya ukhti, afwan. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, syukran lak ala نعم اسمحوا لي أن أعرفكم على نفسي اسمي أتي قمرية تعدونني أتي أنا معلمة في المرحلة الثانوية رياضة طلبة سدان البنجا والوسطى إندونيسيا شكرا شكرا على وقتها يا أستاذ مكي اسألي موجود الفرق بين مخارج الحروف المدينة من العرب من ناطقين بها وغير ناطقين بها هل موجود الفرق معنا بينهما لأن أريد إذا أتكلم بالمحادثة والحوار مع ناطقين بها من العرب من المدينة من فلسطين وغير ذلك كثير الخطأات التدريبات محادثة بالحوار وغير ذلك هل موجود ماذا معنى الفرق بينهما حروف مخارج الحروف بضاء في إندونيسيا وموجود في مدينة كمثل طا كذلك هل موجود الفرق معنى بينهما الحروف ثم الثاني هل اللغة في إندونيسيا مخارج الحروف الصحيح أم لا في الناطقين بها وأظن المحادثة باللغة العربية ماذا سهلة جدا كمثل أنا أتعلم باللغة العربية وبالمحادثة وبالحوار في كل وقت مع ناطقين بها إذا أنا أفهم ماذا ثم ناطقين بها أفهم هو لغة لابد علينا نفكر أولا ماذا القواعد نحو وصف وغير ذلك اللغة هو الصوت اللغة هو ماذا المحادثة بالحوار في كل وقت ولأجل ذلك أنا معلمة في المرحلة الثانية الحمد لله كثير الطلاب الآن يستطيعون باللغة العربية بمهارة جدا الحمد لله لأن تفضل أفكر أولا أنتم جميعا هو اللغة العربية هي سهلة كمثل اللغة الإنجليزية واللغة العربية سهلة جدا كمثل موجود أبليكاسي صحيح ترانسليت كمثل قال أستاذ أحمد مكي إذا أنا لا أعرف معنى المثال أفهم أنا ترانسليت بصحيح ترانسليت وأيضا أنا أشكر شكرا جزيلا إلى أستاذ مكي كثير ماذا الآن تكنولوجيا الإعلام والاتصال كثير ماذا الآن التطوير في ترجم اللغة العربية واللغة الإندونيسية الأخرى والثاني السؤال الثاني هي ما استراتيجية أو منهج للغة لطلاب والطالبات لنتعلم اللغة العربية بسهولة جدا العاب خصوصا في الناطقين بها
Wassalamualaikum warahmatullahi Hal yafham kalami? Afwan. Nah, syukran Ustazah. Sa'uhawil an ujid istilah insyaallah. Baik, Ustazah Eti ya. Oke. Contoh pertanyaan yang pertama, saya kasih ilustrasi. Di internet ada sosok nama presiden Mesir yang terkenal dan itu menjadi teman karibnya presiden kita Soekarno. Ada nama presiden Mesir pada masanya yang menjadi teman akrabnya Presiden Soekarno. Nah, itu sangat familiar, namanya Gamal Abdul Nasir. Gamal Abdul Nasir, bisa searching di internet. Tapi kalau kita cek atau bahkan kita minta menulis tulisan Arab aslinya, Gamal Abdul Nasir, itu nggak ada gain, bukan gain, tapi jim, Jamal. Tapi kita mendengarnya, mengetahuinya, bahkan di internet, di apa namanya, tertulisnya Gamal Abdul Nasir, padahal harusnya Jamal Abdul Nasir. Kalau di Yaman misalnya, kahwah itu tidak dibaca kof, tapi mungkin gahwah, jadi seakan-akan G. Jadi ada beberapa mazaya atau mungkin karakteristik unik bahasa Arab di berbagai negara. Tetapi kalau kita kembali kepada fusha, maka bahasa Arab itu satu, tidak berbeda. Tapi memang kita harus tahu bahwa bahasa Arab itu punya berbeda. Ada istilah ejaan, abjad, hawas, ya. Jadi susunannya bukan batak saja, ada susunan abi. Pernah tahu ya, ada susunan itu ya? Nah, tahu. Kalau yang lama itu menggunakan susunan abjad, abajadun, hawazun, kolamun, hatayun, dan seterusnya itu. Tapi kemudian di ejaan yang baru setelah Khulafaur Rasyidin muncul ejaan alif batak. Ejaan alif batak susunannya di Indonesia sedikit berbeda dengan yang di Timur Tengah, tidak banyak, sedikit. Dan di era digital kita sekarang menggunakan istilah namanya al-huruf al-arabiyah al-maktubah. Dan jumlah huruf Arabnya ada 37. Ada berapa? 37. Kita menulis ana, artinya saya. Nulis ana, harusnya alif yang pertama itu ada hamzahnya di atas. Nulis kata ana, itu yang alif pertama di kosakata ana harus ada alifnya, ada hamzahnya di atasnya alif. Kalau tidak ada di era digital ini dianggap salah. Dan itu kalau digunakan di Google Translate atau di aplikasi yang lain, maka tentu akan menghasilkan terjemahan yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Makanya tadi sedikit saya sampaikan bahwa kita harus mengenal lika-liku bagaimana perkembangan bahasa Arab di era digital. Kalau yang tadi saya sampaikan hanya beberapa aplikasi yang itu lagi viral, tren bagaimana perkembangan bahasa Arab di era digital. Kalau kita ingin tahu belajar dapur tentang Google Translate, dapur bagaimana aplikasi-aplikasi itu dikembangkan, itu luar biasa. Menggabungkan pakar di bidang IT dan pakar di bidang mana kemudian kita setidaknya memanfaatkan fasilitas itu untuk mensiarkan bahasa Arab. Dan Ustazah Eti ya, banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan juga untuk pembelajaran bahasa Arab bagi anak-anak. Walaupun yang namanya teori tentang taklim al-lughah al-arabiyah, taklimul lughatil arabiyah, li ghairi natiqina biha wa khassatan lil atfal, itu punya ciri khas sendiri-sendiri. Pembelajaran bahasa Arab untuk orang Indonesia, taklimul lughah al-arabiyah lil indonesiyin, tentu juga berbeda bagaimana mengajarkan bahasa Arab, taklimul lughatil arabiyah lis siniin, lil amrikiyin misalnya. Jadi bagaimana kita mengajarkan bahasa Arab bagi non orang Arab, itu juga harus beda-beda bagaimana memperlakukan orang Indonesia belajar bahasa Arab, memperlakukan orang Cina belajar bahasa Arab, memperlakukan orang Amerika ketika belajar bahasa Arab. Nah, kita harus menjadi pakar, benar-benar pakar di bidangnya, kalau bisa benar-benar mengetahui bagaimana dinamika perkembangan pembelajaran bahasa Arab
di dunia, dan itu luar biasa. Dan kita berharap banyak nanti yang akan muncul dari Santripedia untuk terus menjadi pengembang bahasa Arab. Begitu secara singkat untuk Ustadzah Eti, terima kasih. Baik, Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Dari Ustadzah Eti, apakah ada feedback? Nah, syukran ya Ustadz. Jika ada nanti aplikasi untuk permainan anak-anak ya Ustadz, untuk tingkat ibtidaiyah, MTS dan MA. Nanti aplikasi supaya Ya, baik. Terima kasih kepada seluruh penanya, dan untuk teman-teman yang belum memiliki kesempatan bertanya, semoga pertanyaannya sudah terwakilkan ya. Ya, tidak terasa waktu kita sudah mau berakhir. Di sesi akhir ini saya ingin menyimpulkan dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Maki. Kesimpulannya dari materi hari ini yaitu bahasa Arab memberi kepekaan terhadap jenis, yaitu jenis perempuan dan laki-laki. Untuk perkembangan digital, bahasa Arab berkembang sangat pesat. Untuk pembelajarannya kita dapat menggunakan aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk belajar kalam, belajar tulisan bahasa Arab, dan lain sebagainya. Aplikasinya ada Tashkil, Sohihli, Google Translate, Sirojul Munir, Nukoyah, GPT yang paling terbaru bisa dicoba ya teman-teman, dan Google Assistant. Untuk pembelajaran bahasa Arab ini, apalagi di era digital, kami sebagai pemuda harusnya lebih semangat untuk mengeksplorasi, karena semuanya bukan tidak bisa, tapi mau atau tidak untuk melakukannya. Seperti itu. Baik, dari saya, selanjutnya saya meminta kesediaan Ustadz Maki untuk memberikan closing statement dari materi hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan juga dari Santripedia dan juga tentu dari seluruh peserta. Ana sahsian binafsi wa tasarraftu ana bihadahi al-fursa al-qayyimah wa mungkin naltaqi wa hunaka al-fursa ukhra linumaris wa nutawwir kafaatina al-lughawiyah al-arabiyyah fa hunaka si'ar kama takallama Sayyid Karamallahu Ali Sayyidah Ali Karamallahu wajah, ada ungkapan ta'allamu auladakum ghaira ma'allamtum fa innam khalaqu li zamanin ghaira zamanikum. Allimu auladakum ghaira ma'allamtum fa innam khalaqu li zamanin ghaira zamanikum. Yang kurang lebih artinya, jadi ajarkanlah anak-anak kita, generasi yang akan datang sesuai dengan zamannya, karena mereka dilahirkan di zaman yang berbeda dengan zaman kita. Sehingga mungkin cara belajar mereka, cara memperlakukan mereka tidak bisa kita perlakukan sebagaimana dulu kita belajar, bagaimana kita dulu mengajar dan seterusnya. Akademini wa syukran ala ihtimamikum. Tasarraftu akhir walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustaz, jazakumullahu khairan katsiran. Sebelumnya saya meminta kesediaan teman-teman semua beserta Ustaz juga untuk on cam ya, mau mengambil gambar dulu. Oke, slide pertama saya hitung 1, 2, 3. Senyum. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 2, 3. Sekali lagi teman-teman, sekarang mengikuti gayanya Ustadz Maki, bahasa Arab. Oke, silakan teman-teman. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya atas atensinya yang luar biasa, dan terima kasih kepada Ustadz yang sudah menyediakan waktunya serta ilmunya yang insya Allah sangat bermanfaat, barokah manfaat dunia akhirat.
Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, saya Syukran, persilakan Ustaz. kepada Ustadz untuk meninggalkan room. Syukran, Ustadz. Baik teman-teman, demikian dari saya selaku moderator. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Kalau pedang melukai tubuh, masih ada tubuh. Kalau lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari selain pintu maaf yang selalu diberi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pemateri yang hebat dan juga moderator yang untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada Ustadz Muhammad Ali Prima, disilahkan. Barakatil Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa ashabana wa aqriba'ana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa syarri wa dair. Allahumma ja'alna wa iyyahum min awliyaikal muttaqin wa hizbikal muflihin wa ibadikas salihin. Allahumma ya Fattah ya Fattah ya Fattah, iftah alaina wa ala auladina wa talamidina wa ala jama'atina Santripedia Futuhal Arifin wa yufaqihuna fid din wa yahdina wa iyyahum ila sawa'is sabil bihaqi rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin bisirril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Muhammad Ali Prima. Dan sahabat-sahabat Santripedia, tidak terasa waktu sudah berlalu begitu lama. Nah, sehingga di ujung acara ini saya selaku MC memohon maaf jika baik itu dari perkataan atau perbuatan saya. Dan semoga dengan webinar kebahasan ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan, dan semoga dengan kita berusaha belajar bahasa Arab, kita bisa menjadi bagian dari ahli-ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ila liqa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Ya, selalu. Amin. Wih, gila. Ampun. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد،
حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام